Pemirsa, kembali lagi bersama saya, Kezi Rose, dalam Silen. Jangan bicara tanpa fakta. Menemani Anda dalam acara ini, saya akan menyampaikan kabar strategis, berlapis-lapis, bombastis, fantastis, seputar kaleidoskop Puslatbang PKSN 2023. Semua terangkum dan dikupas secara tajam, setajam Silen. Ada banyak berita miring yang terjadi di Puslatbang PKSN tahun 2023. Mari kita cek fakta bersama, apakah benar semua ini terjadi? Tetap di sini, di acara Silen. Jangan bicara tanpa fakta. Webinar Polisi Brief yang diselenggarakan 2 kali selama tahun 2023 dengan tajuk Transformer menyisakan kesan yang mendalam bagi penyelenggara, peserta PKN 2, dan undangan secara umum. Apakah kiat-kiat dari Bapak Tony sebagai koordinator Transformer yang bikin baper sekaligus menangkis Alzheimer ini? Bukan Transformer. Itu tuh transformasi terkait investasi sama transformasi kemiskinan. Kurang lebih seperti itulah. Alhamdulillah sih acaranya lancar, dihadiri oleh ratusan orang. Terus ya mudah-mudahan apa yang dihasilkan peserta itu bisa ngasih sumbangsi lah ya buat kebijakan dan juga perkembangan dari daerah, terutama yang dikunjungi sih. Oke, udah ya? Pak, udah. Ya, tunggu. Udah. Itulah dia acara webinar Polisi Brief Transformasi Kepemimpinan Aparatur dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan dan transportasi tata kelola pemerintahan dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang ternyata berjalan dengan lancar dan sukses. Tetap di acara Silen. Jangan bicara tanpa fakta. Semut di seberang lautan jelas kelihatan, namun gajah di pelupuk mata tak tampak. Ungkapan tersebut senantiasa disenandungkan Rhoma Irama dalam lagu yang berjudul Begadang. Begadang jangan begadang. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Sebagian orang mengatakan Lan hanya pandai mengajar, namun belum tentu pandai menerapkan. Melalui BLPK-nya, Lan dianggap hanya pandai menilai orang lain, padahal belum tentu bagus jika dinilai orang lain. Bagaimana kejelasan mengenai polemik ini? Mari kita simak tayangan berikut. Ini tentang MT di Lembaga Administrasi Negara ya. Jadi kalau MT LAN itu sebenarnya rangkaian penuh pengelolaan SDM yang ujung-ujungnya nanti merit system. Nah, WLPK di Puslatbang PKSN itu dapat mandat atau tugas ya terkait pemetaan potensial pegawai gitu. Jadi kalau di MT itu ada sumbu potensial, nah, kita kebagian untuk memetakan potensi yang di dalamnya ada kompetensi juga untuk pegawai seluruh lembaga administrasi negara gitu. Nah itu diselenggarakan secara reguler, jadi 1 tahun itu ada 3 gelombang
Dan di tahun 2023 ini sudah dipetakan sebanyak 204 pegawai gitu teh. Gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi, tidak benar jikalan hanya bisa menilai orang lain. Akan tetapi, menilai diri sendiri tidak bisa. Tidak benar, semut yang di seberang lautan jelas kelihatan. Namun gajah di pelupuk mata tidak tampak. Tetap bersama kami. Silen. Jangan bicara tanpa fakta. Pada tahun 2023, Puslatbang PKSN mengadakan kegiatan kunjungan DPR terkait diskusi finalisasi rancangan rekomendasi kebijakan. Kegiatan ini merupakan salah satu kunjungan almarhum Bapak Adi Suryanto di penghujung tahun 2023 yang cukup meninggalkan kesan. Pada 4 Oktober 2023 kemarin, kita ada proses diskusi tentang kajian, baik itu telah isu aktual, feedback, maupun kajian integrasi. Ini dihadiri oleh Kepala LAN, almarhum Pak Adi Suryanto, juga Wakil Ketua Komisi 2, Pak Saan Mustofa dari DPR RI. Nah, ada beberapa pesan-pesan yang bisa kita cermati, dan ini juga bisa menjadi bekal kita untuk melangkah ke depan, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Adi pada saat itu selaku Kepala LAN. Pertama, bahwa dengan revisi Undang-Undang ASN nomor 5 ini yang sekarang, dulu pelatihan itu merupakan sebuah hak. Jadi setiap ASN itu memiliki hak 20 JP untuk pengembangan kompetensinya. Nah, sekarang itu berubah menjadi kewajiban. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh para ASN, khususnya Puslatbang PKSN harus bisa menangkap ini, bahwa sekarang menjadi kewajiban pengembangan kompetensi sebanyak 20 JP per tahun. Dan yang kedua, kita juga harus mengembangkan pelatihan-pelatihan berbasis hybrid. Jadi ruang-ruang kelas, kebutuhan itu mungkin ke depan akan berkurang, dan akan lebih banyak bagaimana penguatan kapasitas internet di setiap lembaga pelatihan. Ini yang harus diperkuat agar membantu proses pelatihan secara hybrid. Nah, yang ketiga, pesannya itu perlu adanya penguatan profesionalitas Widya Iswara dalam memberikan pelatihan terhadap aparatur sipil negara. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait hasil dari diskusi pada tanggal 4 Oktober 2023. Kami akan kembali setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Silen. Jangan bicara tanpa fakta. Tahun 2023 masih menyiksakan pertanyaan mendalam. Puslatbang PKSN yang senantiasa menyelenggarakan kegiatan diseminasi hasil kajian secara rutin setiap tahunnya nyaris dikatakan batal dilaksanakan. Apa sesungguhnya penyebab hal tersebut? Menurut salah satu personil penunjang kegiatan, Budi Pertama, kegiatan diseminasi batal karena tahun ini kegiatan tersebut diselenggarakan secara daring, yang menuntut biaya yang tidak sedikit karena memerlukan perbaikan jaringan internet dan operator yang mumpuni dalam mengelola acara secara daring. Pak, katanya diseminasi akan diselenggarakan secara online ya?
Nggak bisa. Kayaknya nggak bisa kalau secara daring. Jaringan internet kita lemah, buruk. Kalau disenggalakan secara daring, anggarannya besar. Nggak bisa pokoknya, nggak bisa. Kak, cenah jaringan gorengnya. Itu aman, kendala jaringan mah bisa diatasi. Di PKSN mah internetnya lancar. Kagak bisa. Kalau diselenggarakan secara daring, kagak bisa. Pak, gimana nih Pak terkait dengan penyelenggaraan diseminasi hasil kajian di Puslatbang PKSN? Baik, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu. Secara umum penyelenggaraan kegiatan diseminasi tahun 2023 kemarin itu berjalan secara lancar. Walaupun kita melaksanakannya secara blended, jadi kita ada yang luring di kantor Puslatbang PKSN dan juga ada narasumber maupun peserta yang mengikutinya secara daring melalui akun Zoom maupun akun YouTube, itu bisa dilaksanakan secara secara lancar gitu, secara baik tanpa ada kendala jaringan yang berarti seperti itu. Dan tujuan kegiatan diseminasi ini alhamdulillah bisa tercapai karena kegiatan ini kan dilakukan bertujuan untuk mempublikasikan dan juga mengadvokasi hasil analisis kebijakan yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan di Puslatbang PKSN, di mana di tahun 2023 ini kami melakukan analisis kebijakan sebanyak 4 isu, dan ini perlu kita publikasikan sekaligus kita advokasi kepada stakeholder yang terlibat melalui diseminasi ini. Dan alhamdulillah kegiatannya sudah berjalan secara lancar, di mana pada kegiatan tersebut kita menghadirkan 2 narasumber yang sesuai dengan pakarnya. Yang pertama itu ada Bu Regina selaku pakar dari SDM dan juga Assessment Center, dan yang kedua itu ada Pak Prianto, itu beliau dari Bappenas. Dan kegiatan ini juga dihadiri oleh Pak Agus Sudrajat selaku deputi di Lembaga Administrasi Negara. Seperti itu. Ternyata tidak benar jika diseminasi batal diselenggarakan. Kupas tuntas semuanya dengan silen. Jangan bicara tanpa fakta. Pemirsa, dari sederet isu menggelitik dan heboh jagat maya di tahun 2023, Puslatbang PKSN mengalami 2 kali pertumpahan darah. Tepatnya di tanggal 21 Maret dan 28 Oktober 2023. Salah satu korban dari pertumpahan darah tersebut terciduk memegang tangan tersangka utama. Dan tim hanya mendapatkan foto tersangka, hanya sebagian yang dapat dilihat. Siapakah sosok tersangka tersebut yang menjadi sorotan? Selain itu, seorang binaragawan yang pernah mengikuti audisi Elmen pun ikut menjadi korban pertumpahan darah ini. Tapi beliau seperti sangat menikmati. Entah menikmati pertumpahan darah atau hanya menikmati senyuman si mbak yang membuatnya berdarah-darah. Bukan hanya binaragawan saja yang ikut terciduk di pertumpahan darah ini. Seorang pecinta musik metal dari kalangan Hawa pun nampak terlihat di lokasi bersama seorang laki-laki. Dari kejadian tersebut, banyak pula korban lainnya
yang berjatuhan seperti pada foto berikut. Pada akhirnya, dari kisah pertumpahan darah ini, mereka seperti senyum Pepsodent. Apakah benar kejadian pertumpahan darah ini? Kita akan cari fakta-fakta di lapangan. Bu, apa betul di sini ada pertumpahan darah? Oh bukan Mbak. Jadi ini tuh ada kegiatan donor darah yang dilakukan secara rutin yang merupakan bentuk kerjasama antara Puslatbang PKSN dengan UTD PMI Kabupaten Sumedang. Jadi acaranya berapa lama? Jadi kita biasa melakukan ini setahun 3 kali, Bu. Pemirsa, ternyata ini bukan pertumpahan darah. Ini adalah kegiatan donor darah. Pemirsa, tahukah Anda bahwa telah terjadi aksi demo guru besar-besaran di Puslatbang PKSN LAN Jatinangor? Apakah Anda juga ikut pada aksi demo tersebut? Kejadian ini terjadi tanggal 15 Agustus 2023 dan dihadiri sekitar 43 guru demonstran tingkat SD sampai SMA. Usut punya usut, hal ini dipicu oleh kinerja dan kompetensi mereka yang buruk, sehingga para demonstran mendatangi gedung yang megah dan asri ini untuk mengklarifikasi dan mengeluarkan suara mereka. Hal ini bisa kita lihat dari sejumlah bukti otentik bahwa dokumentasi yang tim Silen dapatkan dari narasumber terpercaya. Berikut cuplikannya. Ya, ada apa ya? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak. Iya, Bu. Bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan demo guru yang hari ini dilangsungkan di Puslatbang PKASN? Demo guru? Demo apaan? Demo masak kali, Mbak? Nggak ada tuh demo guru. Orang saya nih di sini diundang jadi narasumber loh, Mbak. Nah, di sini itu ada acara dalam rangka memperingati Hari HUT-LAN ke-66. Jadi, kita bikin CSR gitu. Jadi dari hati ke hati antara kita mengundang guru-guru seluruh Sumedang gitu biar rame untuk acara HUT-LAN itu, Mbak. Jadi nggak ada itu demo. Jadi nggak ada demo ya, Bu ya? Iya, demo apaan? Udah yuk. Udah saya buru-buru nih, Mbak. Soalnya saya lagi ada ulang tahun anak saya. Jadi saya mau datang ke sana buru-buru. Ayo, Mbak, mau ikut. Masih mau ikut nggak? Wah, ayo. Ini boleh, Bu? Boleh, aku traktir semuanya. Ayo, cepetan. Ayo. Isu yang telah disampaikan tadi adalah hoaks. Cerita sesungguhnya yaitu Puslatbang PKSN LAN mengadakan acara CSR dengan tema hati ke hati antara guru dan siswa pada tanggal 15 Agustus 2023. Acara ini bertujuan untuk menyambut ulang tahun LAN RI ke-66 tahun dan dihadiri oleh 43 tenaga pendidik khusus dari guru SD, SMP, SMA, dan SMK dalam upaya media informasi sebagai guru, pengembangan kompetensi guru, media komunikasi, sosialisasi dalam upaya pengenalan PKASN LAN agar lebih dikenal oleh masyarakat umum. Silen. Jangan bicara tanpa fakta.
Pemirsa, tahun 2023 meninggalkan banyak memori, baik itu senang, sedih, kecewa, dan bisa jadi penuh semangat. Seperti yang dirasakan oleh para mahasiswa magang di lingkungan Puslatbang PKSN LAN. Mereka datang dengan semangat membara untuk mendapatkan pelajaran dan pengalaman baru yang akan mereka dapatkan di sini. Dengan penuh rasa ingin tahu dan semangat belajar yang tinggi, mereka rela bekerja penuh waktu seperti pegawai kantor pada umumnya. Berikut beberapa testimoni yang tim Silen dapatkan dari beberapa anak magang di Puslatbang PKSN. Halo, Assalamualaikum. Saya Nabila Zahra, saya dari program studi hubungan masyarakat Universitas Pajajaran. Saya Alivia Sarli Septiani dari Universitas Pajajaran, jurusan hubungan masyarakat. Saya Monika Mora, mahasiswa dari Komunikasi, program studi hubungan masyarakat Universitas Pajajaran. Kesan dan pesan selama magang di Puslatbang PKSN itu seru, menyenangkan, dan kekeluargaan banget. Mentor-mentor di sana baik, tetapi tetap profesional dalam memberikan arahan dan bimbingan selama kami magang. Di sini juga saya merasa sangat diterima dan dirangkul oleh semua pegawai PKSN dengan sangat baik dan baik. Kedepannya agar Puslatbang PKSN menjadi semakin maju dan berjaya. Puslatbang PKSN semakin jaya, terdepan dan menjadi pusat pelatihan dan pengembangan yang menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Dari video testimoni tersebut, kita dapat simpulkan bahwa mereka sangat senang bisa mendapatkan pengalaman baru di Puslatbang PKSN. Kami pun berharap kelak mereka dapat menerapkannya di tempat di mana mereka akan bekerja. Silen. Jangan bicara tanpa fakta. Pemirsa, dari fakta-fakta lapangan yang ada menunjukkan bahwa Puslatbang PKSN pada tahun 2023 mampu menunjukkan performanya yang maksimal dan keren. Demikian kebersamaan kita kali ini. Jangan lupa 14 Februari. Saya Keziros undur diri. Silen. Jangan bicara tanpa fakta.